Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Nah, kemarin kita sudah membahas dua macam jaringan hewan, yaitu jaringan epitel dan jaringan ikat. Sekarang kita akan masuk ke jaringan hewan yang ketiga, yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot ini adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif pada tubuh. Ciri-cirinya yaitu jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut dengan miofibril. Kemudian, otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang dengan bantuan protein aktin atau filamen halus atau biasanya juga disebut filamen tipis, kemudian dengan bantuan protein myosin atau filamen kasar, biasanya juga disebut dengan filamen tebal, dan kontraksi otot atau mekanisme kerja otot juga dibantu oleh ATP, energi atau nama lainnya energi, dan Ca2+. Nah, serat-serat otot atau miofibril ini tersusun atas sarkomer. Nah, dapat Ananda lihat gambar yang Ibu tunjuk ini. Inilah yang dinamakan dengan miofibril atau serat-serat otot. Nah, setiap miofibril ini terdapat atau tersusun atas sarkomer. Nah, inilah yang dinamakan dengan sarkomer. Jadi, kemudian sarkomer ini juga dibatasi oleh yang namanya garis Z, yaitu pembatas antara sarkomer 1 dengan sarkomer yang lainnya. Nah, dinamakan garis Z karena bentuknya dapat Ananda lihat bentuknya seperti Z, maka dari itu dinamakan dengan garis Z. Nah, kita lanjut ke struktur dari jaringan otot. Nah, dapat Ananda lihat ini adalah gambar dari lengan yang menunjukkan adanya otot, yaitu ada otot bisep dan otot tricep. Nah, jika diperbesar atau kita lihat strukturnya secara saintifik, maka otot ini terdiri dari yang namanya berkas serabut otot. Dan di dalam berkas serabut otot ini memiliki banyak atau miliaran serabut otot tunggal atau yang dinamakan dengan sel otot. Jadi, satu ini yang dinamakan dengan sel otot atau serabut otot tunggal. Nah, pada sel otot ini biasanya juga terdapat nukleus atau yang dinamakan dengan inti sel. Nah, kita masuk ke serabut otot tunggal atau sel otot ini. Jika diperbesar kembali di dalamnya ini terdapat serat-serat otot yang dinamakan dengan miofibril. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sudah terbayang oleh Ananda bahwa serat-serat otot ini bentuknya seperti berikut ini. Nah, miofibril ini tersusun atas banyaknya sarkomer, yaitu yang digarisi ini. Inilah yang dinamakan dengan sarkomer yang Ibu jelaskan tadi jika diperbesar sarkomernya. Nah, sarkomer ini tadi dibatasi oleh garis Z. Nah, setiap sarkomer satu dengan sarkomer yang lainnya itu dibatasi oleh garis Z. Nah, pada struktur otot itu juga atau pada serabut otot tunggal itu dibatasi yang namanya sarkolema atau membran sel otot, yaitu tempat perlindungan bagi serat-serat otot. Nah, kita lanjut. Nah, sarkomer ini jika diperbesar melalui mikroskop atau bisa dilihat dengan mikroskop, bentuknya akan seperti ini. Nah, jika diperjelas gambarnya, maka akan terlihat seperti ini. Jadi, sarkomer itu terdiri dari yang namanya filamen tebal atau filamen kasar. Bentuknya kasar dan tebal, dan nama lainnya itu myosin. Sedangkan ada pula filamen tipis, yaitu bentuknya tipis dan halus, biasa juga disebut dengan aktin. Nah, kemudian ini ada garis Z pembatas antara sarkomer satu dengan sarkomer lainnya. Nah, kemudian pada sarkomer ini juga memiliki yang namanya garis M. Garis M ini adalah pusat atau tempat atau pusat dari sarkomer tersebut. Nah, kemudian pada sarkomer ini juga memiliki yang namanya pita I. Nah, pita I dan pita A pembedanya yaitu pada pita I dia hanya menyusun bagian filamen tipis atau filamen halus yaitu aktin. Nah, bisa Anda lihat garisnya dia hanya terdapat pada filamen halus atau filamen aktin. Nah, sedangkan pada pita A itu menyusun keduanya, yaitu ada filamen
aktif, filamen kasar dan filamen halus. Jadi dia ada miosin dan aktinnya. Ya, dapat kalian lihat garisnya menunjukkan warna biru dan warna merah. Nah, pada sarkomer ini juga memiliki yang namanya zona H atau tempat terjadinya kontraksi atau mekanisme kerja otot ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah Ibu bahas. Kita lanjut ke pembahasan yaitu yang lebih jelasnya, itu ada sarkolema. Itu adalah membran plasma sel otot yang sudah Ibu tunjukkan tadi nih. Ini sarkolema, membran sel otot. Kemudian ada sarkoplasma, yaitu sitoplasma pada sel otot. Ada sarkomer, yaitu satuan unit pita terang dan unit pita gelap. Oh ya. Nah, pita terang itu biasanya juga disebut dengan pita I, dan pita gelap itu biasa disebut dengan pita A ya. Kemudian ada miofibril, yaitu serabut sel otot atau serat-serat sel otot yang terdiri dari miofilamen. Nah, miofilamen inilah yang disebut dengan miosin dan aktin. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ada pita I yang tadi Ibu jelaskan, dia merupakan daerah terang pada otot, jadi letaknya di luar. Sedangkan pita A itu merupakan daerah gelap, jadi letaknya di dalam gitu. Kemudian ada zona H, yaitu daerah terang sempit di antara daerah gelap A, jadi tempat terjadinya kontraksi. Nah, gabungan protein aktin dan miosin itu disebut dengan aktomiosin. Oke. Nah, cara kerja otot secara umum yaitu miosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan Ca2+ dan ATP. Jadi, miosin ini akan menggerakkan aktin atau menarik aktin dengan bantuan Ca2+ dan ATP atau energi. Kemudian, pada saat keadaan kontraksi atau memendek, miosin menarik aktin. Jadi, miosin ini menarik aktin sehingga pita I, nah, pada pita ini akan memendek dan zona H menghilang. Jadi, dia karena pita I memendek, zona H akan menghilang. Kemudian, pada saat relaksasi atau memanjang, nah miosin ini akan melepas aktin. Jadi, pada saat zona memanjang, miosin ini akan meregangkan atau melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali memuncul. Jadi, dia zona H yang terimpit tadi atau mengecil atau hilang itu, maka akan muncul kembali pada saat otot dalam keadaan relaksasi, begitu ya. Nah, mungkin ini hanya secara umumnya saja. Nanti ada mekanisme pada sistem gerak, kita akan bahas di bab selanjutnya ya. Nah, jaringan otot ini terbagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot rangka atau disebut dengan otot lurik, dan otot jantung. Strukturnya seperti ini. Jika dilihat, otot jantung biasanya terdapat di jantung, otot polos itu biasanya terdapat di saluran pencernaan, dan otot rangka biasanya terdapat di organ gerak pada manusia. Nah, pertama itu ada otot polos atau viscera. Otot polos ini adalah otot yang berbentuk seperti gelendong. Jadi bentuknya itu seperti gelendong yang ujungnya meruncing gitu. Kemudian memiliki inti yang berada di tengah atau nukleusnya berada di tengah. Dan dia kerjanya secara tidak sadar atau involunter. Jadi tidak berdasarkan kehendak dari kita atau tidak berdasarkan kehendak dari manusia tersebut. Kemudian dipersarafi atau saraf autonom dan tidak mudah lelah. Jadi otot polos ini karena kerjanya tidak sadar atau tidak dikehendaki oleh manusia, maka dia itu sistem kerjanya tidak mudah lelah gitu. Nah, biasanya itu terdapat pada jaringan usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, organ dalam dan organ rongga tubuh lainnya. Nah, biasanya ini pada saat kita sedang buang air besar, nah otot polos inilah yang akan bekerja untuk membantu kita dalam proses buang air besar tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada otot lurik atau rangka. Otot lurik ini ciri-cirinya berbentuk silinder atau memanjang dan intinya itu berada di tepi biasanya ya. Yang Ibu jelaskan tadi, ini adalah contoh dari otot lurik atau otot rangka ya. Dan sifatnya dia tidak bercabang, jadi dia silindris, hanya satu batang saja sifatnya.
dan bekerja secara sadar. Jadi dia bekerjanya secara volunter atau kehendak dari manusia tersebut, atau dipersarafi saraf pusat, dan sifatnya cepat lelah. Contohnya karena letaknya di organ gerak, jadi dia bekerja secara sadar. Misalnya kita sedang beraktivitas atau sedang olahraga, maka otot tersebut akan bekerja terus-menerus sehingga membuat otot tersebut cepat lelah, seperti itu ya. Nah, kemudian pada daerah terang itu disebut dengan isotrop atau pita I, sedangkan pada daerah gelap disebut anisotrop atau pita A. Nah, pada otot lurik ini biasanya terlihat jelas bentuk sarkomernya teratur gitu. Nah, biasanya otot yang menempel pada tulang atau daging, seperti pada lengan, kaki, atau organ-organ gerak yang lainnya. Nah, terakhir itu ada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang berbentuk silinder memanjang, bentuknya silinder, sama seperti otot lurik, tapi pembeda lainnya yaitu dia bentuknya bercabang. Jadi dia tuh menempel seperti cabang-cabang dan intinya berada di tengah. Kalau otot lurik tadi intinya berada di samping. Nah, bekerjanya juga secara tidak sadar, jadi atau dipersarafi sistem saraf otonom dan tidak mudah lelah, sama seperti otot polos tadi. Karena otot jantung ini biasanya kan terletak di jantung, itu sistem kerjanya tidak dikehendaki oleh manusia, jadi dia bekerja secara oleh sistem saraf otonom. Nah, otot jantung yang membentuk cabang itu disebut dengan sistium dan sekat yang disebut dengan diskus interkalar. Nah, contoh dari otot jantung itu terletak pada jantung. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.